jiwa-jiwa di sekitar Garuda Sakti Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kabar ini dipulihkan dan semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus melalui wadah ini Tuhan, bahkan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami berdoa atas tempat ini Tuhan, atas wadah ini Bapa yang baik. Biarlah juga Tuhan Yesus, umat-Mu bahkan jemaat Tuhan yang ada di wadah ini, Tuhan pulihkan Bapa. Bahkan juga jemaat Tuhan yang sedang di rumah pada saat ini, dan juga Tuhan menyaksikan secara langsung Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit juga Bapa, Tuhan sembuhkanlah mereka Bapa yang baik. Tuhan sembuhkanlah mereka dari setiap penyakit apapun. Tuhan pulihkanlah mereka. Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera melimpah atas kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau mendengarkan setiap seruan hati anak-anak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas tempat ini Bapa yang baik. Biarlah juga Tuhan Yesus Engkau memulihkan setiap perekonomian yang ada. Perekonomian setiap jemaat-Mu Tuhan mungkin yang lagi bermasalah saat ini. Tuhan pulihkanlah Bapa. Karena Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa untuk menjaga dan memulihkan setiap perekonomian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami harapkan, Allah yang kami andalkan, Allah yang hidup yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang kami alami, dan Tuhan izinkan terjadi Tuhan. Biarlah Bapa juga umat-Mu di tempat ini berani menabur, berani Tuhan Yesus untuk menabur di tempat ini Bapa, berkorban di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami Tuhan Yesus untuk menabur di masa-masa yang sulit. Jika saat ini Tuhan kami merenungkan di tempat ini Bapa yang baik, yaitu laptop gereja ini Bapa, akan juga Tuhan Yesus tas untuk tidur yang kami rindukan saat ini Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, cukupkanlah Bapa yang baik sehingga kami tidak akan berkekurangan. Kami tidak tahu Tuhan dari manapun Tuhan dananya, tetapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupkan, Engkau Allah yang sanggup memberikannya kepada kami Tuhan. Sehingga dalam bulan ini juga Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Bapak laptop yang baru sudah ada, bahkan juga tas keyboard sudah tersedia di tempat ini Bapak. Biarlah juga Tuhan Yesus kami belajar memberi, belajar menabur di masa-masa yang sulit seperti ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah mencari kerinduan kami kepada-Mu Bapa, dengan segenap hati dan kerinduan kami. Kami datang kepada-Mu dengan setiap doa-doa kami pada malam hari ini. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus, buat juga Bapa yang baik seluruh dunia ini Tuhan Yesus, di mana juga sudah terpapar Bapa yang baik COVID Bapa di seluruh dunia ini Bapa. Wabah ini Tuhan yang menyebar di seluruh dunia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau memulihkan segala sesuatu Bapa. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang kami tahu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal, tidak ada rencana-Mu yang jahat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan pulihkan dan ajar kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini Bapak, ajarkan kami umat-Mu, ajarkan kami anak-anak-Mu selalu bersyukur, tidak mengeluh, tapi tetap kami Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan. Tetap kami bekerja selagi kami mampu dan mengharapkan dan berdoa selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, bila menjadi kerinduan kami kepada-Mu Bapak yang baik. Bahkan juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak yang baik, buat juga bangsa kami yang kami cintai Indonesia ini Bapak yang baik. Bapak juga pulihkanlah bangsa dan negara kami Indonesia Raya. Bahkan juga pemerintahan yang ada dari sektor-sektor manapun Tuhan Yesus, Tuhan pulihkanlah Bapak. Sektor perekonomian yang ada, sektor pertanian yang ada Tuhan, sektor pendidikan yang ada, Tuhan pulihkan Tuhan. Amin. Tuhan yang menjamah menjadi Tuhan Yesus menjadi kebaikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya apapun itu Tuhan, susu, anggur, udara, Tuhan pulihkanlah di bangsa kami ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, tidak henti-hentinya kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, biarlah juga di masa-masa yang sulit seperti ini, melalui medsos juga Tuhan yang kami punya Bapak, bisa kami mengabarkan Injil kebenaran Tuhan Yesus. Melalui media sosial yang kami miliki Tuhan, kami boleh memperkatakan Injil, kami boleh menginjil Tuhan Yesus melalui media sosial yang kami pegang Tuhan. Sehingga Bapak, nama-Mu Tuhan dikenal banyak orang,
kasih Bapa, taruhkan dalam hati kami roh penginjilan, taruhkan dalam hati kami Tuhan yang mau rindu melayani, rindu menginjili Tuhan Yesus setiap orang. Dan biarlah juga melalui hati dan pribadi kami Tuhan, boleh juga kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui sikap kami, melalui perkataan kami Tuhan, boleh juga namamu dipermuliakan melalui kehidupan kami, penginjilan yang aktif, penginjilan yang pasif juga Tuhan. Biarlah Bapa yang baik kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat gembala-gembalaku di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah juga Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang mengampukan kami untuk tetap berdiri kokoh, untuk tetap setia apapun yang terjadi Tuhan Yesus, untuk tetap kami menjadi seperti prajurit yang tangguh, menjadi hamba-hamba-Mu yang tangguh, melayani Tuhan sekalipun hujan, sekalipun badai, kami tetap memperkatakan Injil Tuhan di setiap gang, di setiap perumahan. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa yang baik. Pakai kami hamba-Mu Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati, hati yang melayani Tuhan, berikan kami hati yang setia kepada-Mu selalu Tuhan Yesus. Taruhkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus hati yang selalu Bapa yang baik, rindu akan keinginan Tuhan, yaitu keinginan Tuhan adalah untuk tidak seorang pun binasa, untuk rindu menginjil kepada jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus dimanapun berada, bahkan juga Tuhan Yesus di perumahan-perumahan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus, jika pada beberapa hari ke depan Tuhan PPKM Tuhan Yesus, biarlah Bapa yang baik tetap kami Tuhan Yesus melalui kehidupan pribadi, dan juga kami aktif menginjil Bapa yang baik. Biarlah juga melalui kehidupan kami Bapa, oleh kami Tuhan Yesus semakin aktif juga menyampaikan berita melalui Injil Bapa yang baik. Dimanapun kami berada, semakin kami kuat Tuhan, semakin kami Tuhan Yesus tangguh Tuhan Yesus untuk selalu melayani Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Mampukan kami Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan tidak sanggup, tidak bisa kami. Kekuatan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Engkau saja yang kami andalkan Tuhan dalam pelayanan ini, dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Bapa yang baik, buat juga Tuhan Yesus setiap koordinator yang ada di wadah ini Tuhan Yesus, daripada koordinator PM, koordinator sekolah minggu, koordinator WBI Tuhan, koordinator PBI, bahkan semua Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu dari tempat ini Tuhan. Tuhan pulihkan Bapa, Tuhan mampukan untuk tetap melayani Tuhan di masa-masa yang sulit, berdiri teguh, tangguh, tidak menjadi hamba Tuhan yang mudah menyerah, tetapi biar kami Tuhan selalu maju terus, pantang mundur apapun yang terjadi Tuhan. Taruhkan dalam hati kami, hati yang selalu setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Gembala kami di tempat ini Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Melalui Bapak dan Ibu Gembala, banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan. Biarlah Bapak Gembala selalu sehat, Ibu Gembala selalu sehat, bahkan anak-anak, adik-adik, CNG dan yang ini selalu sehat dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu Bapak di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Bapak yang baik, buat juga anak-anak sekolah minggu Bapak, juga berkati Bapak yang baik, anak-anak sekolah minggu, pemuda juga Tuhan berkati, menjadi pemuda yang luar biasa, masa depannya penuh dengan harapan. Tuhan taruhkan kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda di tempat ini Tuhan Yesus. Akan tampil dari tempat ini pemuda-pemuda yang luar biasa, yang siap melayani Tuhan dalam talenta apapun, di musik, di WL, bahkan di singer, bahkan pendoa-pendoa yang luar biasa akan lahir dari tempat ini para pemuda-pemuda yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memulihkan wadah kami ini. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi wadah yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Pada saat ini Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu kehidupan kami, pelayanan selanjutnya Tuhan Yesus, bahkan pelayanan hari Minggu besok Tuhan, semua Tuhan berkati, sempurnakan semuanya Bapak. Kau berikan kami selalu kesehatan Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berlimpah-berlimpah atas kehidupan kami. Selalu berkecukupan dalam nama Yesus, tidak akan pernah berkekurangan, tidak akan pernah meminta-minta dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami siap menabur di tempat ini Tuhan Yesus, siap menabur di masa-masa yang sulit, menabur dari segi dana, menabur dari segi doa, menabur dari segi penginjilan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian jiwa terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan pulihkan, kami percaya segala
terjadi. Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan atas seluruh kami, atas seluruh tempat ini. Terima kasih Bapak, ajarkan kami selalu bersyukur kepada Bapa yang baik. Terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami dan inilah pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Kami nyanyikan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan. Engkaulah sumber penghiburan, sumber mujizat. Di masa-masa kini Tuhan, seluruh dunia berseru minta pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan untuk memelihara gereja-gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna. Dan kami mau ya Bapa, diberkati oleh firman-Mu. Kami membuka hati kami, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, shalom. Yang puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran juga yang di rumah masing-masing, kita buka Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 17. Kita baca ayat 1 sampai ayat 40. Yang sudah ketemu katakan amin. Judulnya apa?
Doa minta pertolongan. Doa Daud. Ini Daud waktu menghadapi kesukaran, kesulitan, dia doa sama Tuhan. Kita belajar dari doa Daud ayat 1 sampai 4 kita baca. Doa Daud, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Nah, di dalam kesulitan kesukaran Daud, karena dia harus mengembara, bersembunyi, dan kita hari-hari ini juga mengembara, bersembunyi dari virus corona, ya. Daud berseru. Ini di ayat 1 sampai 4 ini berbicara tentang permohonan, ya. Jadi Daud memohon kepada Tuhan supaya telingamu, katanya, munya itu huruf besar, artinya telinga Tuhan. Jadi Daud berbicara sama Tuhan, tolong Tuhan, dengarlah, sendengkan telingamu supaya aku ini lagi berdoa, lagi sulit, lagi sukar. Nah, begitu ya. Sengsara dan miskin. Nah, sekarang banyak orang sengsara, orang sulit, banyak orang miskin, banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Ya. Nah, dibilang ayat 2, peliharalah nyawaku. Ya. Sampai Daud bicara peliharalah nyawaku di dalam perlindungan dari virus ini, ya. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi, ya. Nah, jadi kalau kita percaya dikasih Tuhan, tentu kita tidak bosan-bosan untuk berseru sama Tuhan. Ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah ya aku, sebab hamba kepadamulah berseru sepanjang apa? Sepanjang hari. Nah, tadi saya tuh digerakkan Tuhan dong. Selama PPKM ini, kalau bisa kita itu setiap hari berdoa 1 jam di gereja ini, ya, setengah 8 sampai setengah 9. Nah. Terus di rumah saudara harus berdoa minimal 1,5 jam. Jadi dengan di gereja 1 jam, di rumah 1,5 jam, artinya apa? Artinya saudara sudah membayar persepuluhan waktu dari 24 jam itu. Coba 24 jam itu berapa persepuluhannya? Kalau 20 jam aja kan 2 jam, betul kan? Terus yang 4 jamnya berapa? 40 menit, betul? Yang 4 jam, ya, artinya itu 2 jam, 2,5 jam, gitu. Kita nggak boleh ngapain saja, kita 24 jam itu ngapain aja. Lebih banyak main HP, lebih banyak kita kerja pun kan 8 jam, 9 jam, ada yang 9 jam, ada yang 8 jam. Terus sisa dari kerja ngapain? Nah, selama PPKM
kalau nggak salah akan diperpanjang sampai tanggal 8 ya. Semua tutup. Jadi kita harus nih kayak Daud ini berseru sepanjang hari di ayat 3 ini. Nah saya nggak tahu saya digerakkan. Intinya saya tuh hanya perlu pemain musik atau pemain gitar, WM, enggak, hanya perlu 2 orang aja. Misalnya pakai, nggak ada yang datang ya udah pakai HP, mereka bisa lihat di rumah. Karena kalau kita nggak diperbanyak doanya, kenapa makin lama ini? Seharusnya cukuplah setahun saja. Menurut saya, kenapa makin lama? Artinya apa? Walaupun Kristen mungkin 1 hari itu nggak nyampe 1 jam doanya. Artinya apa? Makanya dunia masih bergelora. Ya, karena kurang doa. Kita kekurangan doa. Iblis merajalela. Kita kurang doa. Nah, kalau bisa besok doa, besok terus doa sampai tanggal 8, sampai terjadi tidak ada PPKM lagi, sampai terjadi normal, masyarakat normal bekerja, masyarakat normal sekolah, normal kuliah, artinya dipulihkan. Ayat 4, buatlah jiwaku bersukacita. Nah, di masa-masa sukar dan sulit, kalau kita nggak bergembira, nggak bersukacita, itu gampang kena penyakit. Makanya Tuhan ngomong, buatlah jiwaku bersukacita. Karena orang yang bersukacita walaupun makan ubi, dia kuat. Kenapa kuat? Karena sukacita itu. Walaupun dia makan daging, minum susu, kalau stres, sedih, ya datang penyakit. Ya makanya Daud bersukacita di dalam keadaan kesulitan. Dia mengembara ke gua-gua di dalam kejarannya si Saul, bertahun-tahun sembunyi. Ayat 6 dan 7, 5-nya lewatin. Kita baca 6 dan 7, 1, 2, 3. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Nah ini, pada hari kesesakan aku berseru kepadamu. Nah, gereja berseru nggak waktu sesak? Masyarakat berdoa nggak waktu sesak? Jemaat berdoa nggak waktu kesukaran ini? Atau semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, semuanya sibuk dengan nonton TV, semuanya sibuk dengan menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa saja disalahkan, tapi nggak mau berdoa. Gimana mau Tuhan tolong? Nah, Tuhan itu seperti waktu siapa yang tawar-menawar? Abraham atau Lot yang tawar-menawar? Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong, kalau ada 10 orang yang berdoa, aku tidak akan hancurkan. Tapi gak nyampe 5 kan? Hanya Abraham sama keluarganya aja. Yang lainnya sudah dursila, kejijikan, sudah tidak peduli tentang agama.
Makanya Sodom dan Gomora dihancurkan, dikasih musibah. Nah, Tuhan mencari itu. Tuhan mencari gerejanya, umatnya. Tuhan minta angka, ada 10 orang. Maksudnya itu 10 orang, enggak 1, 2, 3, enggak 10 begitu. Hitungan dunia itu Tuhan mintanya angka berapa kita nggak tahu. Nanti maksud saya kan? Nah, kita harus perbanyak ini. Di kul-kul juga gitu, di kul-kul ya, gembala-gembalaku, perbanyak doa. Khotbah temanya tentang doa saja, nggak usah yang lain, supaya surga benar-benar terbuka. Umpamanya tetap dunia dihancurkan oleh Tuhan, kita diselamatkan kayak Abraham itu, ngerti kan? Lot, keluarlah kamu dari Sodom dan Gomora, aku akan hancurkan itu Sodom dan Gomora. Seandainya memang yang lainnya tidak mau berdoa. Kita lanjutkan ayat 14, loncat, karena yang ayat itu yang lainnya nanti ada lagi. 14 kita baca. Ya Allah, orang-orang yang aku telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku ya, dan tidak apa? Tidak memperdulikan engkau. Nah, ini kenapa pandemi ini lama? Ini keadaannya nggak ada 10 orang, artinya nggak ada 1 miliar. Kan penduduk dunia itu kan 7 miliar. Mungkin kalau ada 1 miliar saja yang bertobat, yang berdoa setiap hari, saya yakinlah nggak lama pemulihan ini terjadi. Nah, Tuhan menunggu angka itu nggak genap. Tapi kenapa masih seperti ini? Masih ada segelintir orang yang minta tolong belas kasihan, tolong Tuhan, aku minta belas kasihanmu, kira-kira seperti itu. Ada. Ini termasuk kita yang ada di tempat ini. Coba berapa persen jemaat kita 200 lebih loh yang memiliki hati untuk doa. Berapa persen? Kita bisa persenkan aja. Terus di HKBP umpamanya ada 1000, berapa persen yang senang berdoa? Di Katolik mungkin ada 10.000, berapa persen yang suka berdoa? Di BNKP mungkin ada 2000, berapa orang yang suka berdoa? Artinya angka itu masih kecil. Mengerti maksud saya? Angka orang yang mau berdoa itu masih kecil. Tuhan mau angka itu digenapi. Ayat 16, 17 kita baca. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah aku. Selamatkanlah apa? Anak laki-laki hambamu dan perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan apa? Dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Nah, ini berbicara di sini bahwa dia minta kebaikan dari Tuhan. Masuk permohonan, Tuhan mintalah kebaikan hatimu untuk negeriku Indonesia merah putih, untuk
untuk dunia, nggak cukup Indonesia. Ini tentang seruan. Itu tadi tentang seruan. Sekarang kita baca ayat yang ke-8 ke-9. Yuk. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut apa? Kebesaran-Mu, dan bulatkanlah hatiku untuk takut nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, ayat 12 ya, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Nah, ayat 8, 9, 11 sama 12 ini berbicara tentang pujian. Pujian. Jadi Daud memuji Tuhan bahwa tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Allah lain seperti Engkau. Jadi Daud itu memuji. Yang tadi itu yang banyak ayat tadi itu ayat 1 sampai 4 terus sampai 17 tadi itu tentang seruan. Nah, ini tentang memuji. Daud memuji kebaikan. Ya, terus selain tidak ada Allah seperti Engkau, ayat 9 di situ ya. Di situ dikatakan semua akan sujud di hadapan. Tunjukkanlah kepadaku jalan. Ini berbicara pujian. Ayat 12 juga aku hendak bersyukur. Ini pujian. Pujian itu memuji-muji gitu loh, mengagungkan. Kalau seruan itu namanya orang berseru itu bagaimana ya? Permohonan. Beda ya. Pujian itu ke atas, permohonan itu menarik ke diri kita. Kalau pujian kita beri ke atas, nah, kira-kira gitu. Jadi Daud itu memuji, ya. Supaya apa? Ketika kita memuji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan dahsyat, Tuhan baik, gitu loh. Tuhan ajaib, Tuhan sanggup menolong. Itu berbicara pujian. Mengerti? Amin. Terus kita lanjutkan yang terakhir, yaitu ayat 5, 10, 15. Kita baca. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih serta bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ya. Tetapi Engkau ya Tuhan, ayat 15, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, tadi seruan, terus pujian. Nah, ini kekaguman, ya, kebanggaan, kira-kira begitu. Ya. Jadi mengingatkan, artinya di sini ayat 5, 10 sama 15 ini mengingatkan Tuhan, gitu loh. Tuhan kan baik, masa mau hukum aku sih, gitu loh. Ngerti ya? Jadi ketika dia ingatkan, coba saudara lihat kalau hujan deras, tiba-tiba ada pelangi. Nampak? Ada pelangi. Nah, kenapa muncul pelangi itu? Karena ketika pelangi itu muncul, Tuhan ingat. Ingat apa? Waktu zaman Nuh, seluruh dunia binasa. Hanya yang ada di kapal itulah
yang selamat. Jadi apa? Ketika kita mengingatkan Tuhan tidak jadi menghukum. Gitu loh. Jadi sekarang ini pandemi, kita harus ingatkan Tuhan. Jangan sampai lama-lama. Tuhan engkau kan baik, jangan lama-lama menghukumnya. Kira-kira seperti itu. Jangan lama-lama pandeminya. Tolong Tuhan, kami sudah nggak tahan. Percepat ini. Kira-kira seperti itu. Tuhan kan baik. Kira-kira seperti itu. Tuhan kan penyayang dan pengasih. Dan ketika diingatkan, oh iya, tadinya mau membara, tahu membara, marah, mau murka, mau ditembakkan murka, geram gitu kan. Tiba-tiba dilihatnya ada anaknya yang baik di dunia. Ya ampun, gak tega lagi dia. Akhirnya reda. Ngerti reda ya? Coba ketika bagaimana anak kita ketika kita lagi geram mau tampar mau apapun begitu kan, begitu. Tapi anak ini ya apa namanya mengingatkan bapaknya yang lagi marah. Mungkin dia bisa menyadarkan, terus sehingga bapaknya sampai keluar air mata, nggak jadi murka. Seperti itu. Kita harus ingatkan Tuhan. Makanya nggak cukup sebenarnya setiap Senin malam ini nggak cukup. Nggak cukup kalau satu gereja BNKB cuma 1 hari, HKBP 1 hari, aduh, nggak cukup. Terus di rumah juga nggak cukup kalau nggak nyampe 1 jam, nggak cukup. Nggak cukup. Kita peperangan itu, peperangan. Jadi kita harus ingatkan rekan-rekan kita umat Tuhan untuk berbanyak doa. Inilah yang saya dapat. Amin. Yuk kita bangkit diri kita semua. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan